Ya, jadi ketika kita membuat sebuah laporan tugas akhir misalkan ataupun laporan kerja praktek misalkan ya yang secara notabene itu bisa kita gunakan secara bekerja sama ya dengan menggunakan tugas dan yang lain sebagainya sehingga nanti dari Git ini kita bisa gunakan untuk mengkolaborasikan proyek kita ataupun laporan KP ataupun TA tadi kemudian kita isi secara bersama-sama yang disebut dengan kolaboratif. Nah, selain hal-hal tadi yang bisa kita lakukan di Git ini, ya salah satunya juga Git ini juga bisa digunakan untuk media penyimpanan data, seperti halnya Google Drive, gitu ya. Pak, kalau di Google Drive itu kan istilah kasarnya itu yang mengelola adalah Google, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita menyimpan data-data rahasia, ya automatically Google sebenarnya tahu gitu ya, itu adalah data rahasia kita. Kemudian ketika ada orang yang tidak sengaja ataupun dari tim dari Google itu ternyata membuka reportnya teman-teman, ya maka report yang tadinya rahasia sudah bukan menjadi hal yang rahasia lagi gitu. Sehingga hal yang seperti demikian banyak orang berpikir bagaimana caranya kita membuat repositori sendiri. Ya, repositori sendiri yang bisa kita remote ya, sesuka hati kita. Dari mana ya? Dari luar. Nah, dari luar ini bisa kita remote dengan menggunakan sebuah protokol, ya, ada beberapa protokol yang harus digunakan, salah satunya adalah HTTP, kemudian ada HTTPS, kemudian ada Telnet, kemudian ada SSH. Ya, tergantung teman-teman mau menggunakan yang mana. Semuanya ada keunggulannya masing-masing. Ya, automatically kalau misalkan kita menggunakan HTTP ya lebih secure dengan menggunakan HTTPS gitu ya. Kemudian kalau kita menggunakan Telnet ya lebih secure lagi dengan menggunakan SSH dan seterusnya. Nah, untuk konfigurasinya, konfigurasi di awal pada saat kita mau membuat sebuah project Git ya, kalau teman-teman mungkin tahunya adalah GitHub gitu ya, itu kita harus pertama kali membuat username dan email. Ya, buat apa nih Pak username dan email? Ini adalah fungsi kita untuk masuk ke dalam Git, ya, Git konfigurasi. Nah, kemudian setelah kita membuat username dan email tadi, ya, secara otomatis dia akan membuat sebuah repositori yang diberi berdasarkan nama, username, dan email tadi. Ya, jadi kalau misalnya kita bikin username adalah Peter spasi set domain, ya automatically ya nanti kita akan mendapatkan sebuah repository yang seperti itu secara automatically. Tapi kita bisa berubah, ya kita bisa rubah untuk nama repository kita. Oke, lanjut. Kemudian, ya ini tadi cara membuat username dan email ya. Nah, yang berikutnya setelah kita membuat username dan user mail, ya, secara otomatis tadi kita mau menggunakan protokol apa untuk bisa melakukan remote, ya, remote terhadap Git, ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan konfigurasi ini untuk di user gitu ya, Git clone. Nah, ini kita bisa cloning ke beberapa nama yang akan kita buat gitu ya. Contoh ini kalau kita menggunakan Visual Studio Code ya, VS Code, kita juga bisa menggunakan sintak-sintak yang ada di Red Hat tadi dimasukkan ke dalam VS Code tadi. Nah, kemudian ini adalah sebuah contoh ya, kita misalkan mau melakukan apa namanya pembuatan sebuah file ya, kemudian nanti di dalam file tadi itu kita akan kontrol dari Visual Studio Code ya. Caranya untuk kita bisa mengontrol Git kita itu dari Visual Studio Code ya, caranya di situ ada tanda simbol ya, tanda simbol positif, kemudian kita lanjutkan ke file yang berikutnya, kemudian kita bisa menambahkan sebuah stage. Ya, stage ini seperti ini ya, nanti ada apa namanya masuk ke dalam folder yang ada di Git
yang kita bisa tambahkan file kita. Ya, di sini ada konten, run, git. Kemudian ini adalah filenya. Ini ada juga filenya. Ya, jadi nanti ada yang file dari konten run gitnya itu adalah lecture doc. Kemudian di situ ada di sini image ya, yang bisa kita tambahkan di dalam file dari konten run git tadi ya. Nah, ini adalah sebuah contoh kita bisa langsung masuk ke dalam Git tanpa kita mengetikkan transkrip ataupun source code sintaks di terminalnya dari Red Hat. Ya, jadi kita bisa langsung terkoneksi dengan menggunakan SSH tadi, koneksi ke Git, kemudian kita bisa langsung menggunakan Visual Studio Code, kemudian untuk merapikan ataupun menambahkan kolaborasi file tadi. Ya. Nah, setelah ditambahkan, ya, seperti pada umumnya, kalau misalnya kita sudah melakukan modifikasi, ya berarti kita tinggal klik commit. Buat apa nih Pak commit? Ya, atau M ya. Jadi nanti M di sini diklik sehingga dia langsung dinyatakan commit. Artinya semua konfigurasi yang telah kita lakukan pada file tersebut, maka file tersebut akan tersimpan dan ketika ada orang yang melakukan pembukaan file tadi, dia akan mendapatkan isi konten file yang sudah diperbarui oleh orang tadi yang sudah melakukan commit tadi. Kalau belum di-commit gimana Pak? Ya kadang-kadang kalau misalkan kita keluar secara automatically ketika kita masuk lagi, apa yang tadi kita rubah tidak tersimpan dengan baik. Oke. Nah, kemudian ada beberapa hal terkait dengan perubahan ya. Perubahan siapa saja yang diperbolehkan untuk membuka file tadi. Jadi ada beberapa file misalkan, kemudian dari file itu nanti akan kita gunakan sebuah. Nah, di dalam autentifikasi ini, ya, kita bisa commit ya. Dalam autentifikasi ini kita bisa membuat beberapa menu ya, menampilkan beberapa menu yang nantinya kita akan lakukan di situ. Bisa kita pull atau kita push gitu ya di dalam sub menu tadi. Buat apa nih Pak? Pull dan push tadi. Ya. Nah, pull dan push ini artinya ketika ada sebuah komen untuk kita sisipkan, nah itu kita bisa menggunakan pull gitu ya. Kemudian ketika ada sebuah komen untuk kita tambahkan, kita juga bisa menggunakan push. Nah, kemudian untuk Git ini ya, kita ada sebuah sebuah hierarki, sebuah folder. Nah, foldernya itu untuk file yang pertama yaitu nanti di situ ada main, kemudian ada file for-nya, kemudian ada data filenya, kemudian ada header-nya. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita bisa, kalau yang tadi pakai visual code itu, kita tinggal klik simbol M, jadi commit. Kalau kita pakai Red Hat Terminal, ya kita ketik seperti ini. Ya. Jadi CD itu apa maksudnya CD? CD itu masuk ke dalam sebuah folder tadi. Folder apa Pak? Folder yang ada di Git. Path ini adalah alamat URL dari si tempat Git kita berada. Kemudian setelah itu kita masuk git init, nah baru kita tambahkan filenya. Ya. Kemudian kita commit. Sehingga nanti nama filenya akan muncul di folder git yang kita sudah buat tadi. Kemudian setelah dia sudah dimasukkan ke dalam sebuah file, maka ya ketika kita sudah sudah menyimpan file tadi dan kita ingin yang pertama misalkan di sini kita akan melakukan yang namanya pembuatan fitur function yang terbaru dari file tadi. Kemudian filenya kita update gitu ya. Kita update sehingga pada saat kita update dan kita isi informasi, misalkan di situ ada fitur crash 2 ya, ini langsung di-add, kemudian langsung di-commit,
diupdate commit-nya, maka fitur Crash 2 nanti akan tersimpan di dalam file branch tadi. Oke. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diketahui di sini. Ketika kita menambahkan, kemudian kita update, ya. Nah, kemudian kita simpan ke dalam main. Simpan ke dalam main, nanti akan di-merge dengan file yang lainnya. Jadi kita bisa juga membuat merge file. Jadi yang tadi ada di fitur, kemudian disimpan ke dalam mainnya, nanti akan merge file informasi di dalam main. Kemudian, nah ini kalau kita pakai Visual Studio Code tadi, ya, ketika kita sudah commit, ya, nah ini nanti kita bisa masukkan ke sini ke dalam readme.md. Misalkan ini contohnya ya, kita membuat sebuah file namanya readme.md, kemudian kita tambahkan sebuah komentar di sini, kemudian diisi statement. Kemudian pada saat kita melakukan saving, ya kalau tadi kan kita manual dengan menggunakan ketikan di terminal. Kalau yang di sini ya udah tinggal diketik, diklik commit, maka nanti akan tersimpan file yang barunya. Kemudian apabila dia akan melakukan merge, ya, nah ini kita bisa juga menggunakan merge. Jadi readme ini kemudian kita merge-kan dengan file yang lainnya, ya. Di sini ada file yang lainnya. Kemudian nanti di sini ada hasil merge-nya, ya. Jadi Ansible, network automation, ya, project, di merge. Jadi hal-hal yang seperti tadi itu filenya bisa kita bisa kita merge atau bisa kita gabungkan satu yang lainnya. Kemudian selanjutnya di sini kita bicara tentang branch, ya, atau kita tadi kalau kita membuat sebuah penggabungan file, yang berikutnya kita bisa membuat branch. Branch ini artinya percabangan, ya. Percabangan terkait dengan folder yang sudah kita buat tadi. Kalau misalkan dari folder itu ternyata di dalam folder itu ada folder lagi, ya kita bisa bikin branch-nya tadi. Sehingga dalam satu folder kita bisa punya folder-folder yang lainnya di di dalam Git tadi, Git configuration. Buat apa, Pak? Ya kayak seperti kita, kalau kita bikin folder, kemudian di dalam folder kita ada folder lagi, nah dalam folder itu ternyata ada file, ya itu bentuk dari percabangan, ya, percabangan dari parent folder kita, sehingga nanti kita bisa mengetahui, oh kalau misalkan dalam satu folder ini, misalkan saya punya folder mengajar di kampus Undira, jadi mengajar di kampus Undira itu ada berbagai macam mata kuliah, saya bikin folder lagi satu mata kuliah lagi. Kalau ada 2 mata kuliah, saya bikin 2 folder mata kuliah. Kemudian di dalam satu mata kuliah seperti scripting, nanti ada modul-modul, masukin lagi ke dalam modul scripting yang ada di foldernya scripting tadi, dan seterusnya seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan Git di dalam Red Hat tadi, itu sintaknya seperti yang tadi sudah dicontohkan, gitu ya. Nah, bagaimana dengan menggunakan YAML atau biasanya kita sebut sebagai sintaks dari bahasa pemrograman bukan dari terminal. Jadi kita menggunakan YAML. Nah, jadi nanti kalau bentuknya yang YAML ya seperti ini, ya kita bermainnya yaitu kita langsung masuk di situ. Sebagai contoh, ini adalah sebuah direktorinya, yaitu site.yml. Ini adalah mainnya. Kalau tadi kan ada main, kemudian ada konten, kemudian ada file, gitu ya. Nah, ini juga sama, ya. Jadi bentuknya seperti yang tadi sudah dicontohkan di atas. Nah, kemudian bagaimana caranya kita ada sebuah file, kemudian kita nggak jadi, gitu ya. Nggak jadi apa, Pak? Nggak jadi disimpan foldernya, artinya di-ignore.
ignore file ini, jadi tidak jadi kita simpan filenya. Kita bisa gunakan dengan menggunakan rows slash asterisk, ya, double asterisk ini. Jadi asterisk ini dia akan masuk ke dalam beberapa folder yang ada di dalam. Kemudian setelah itu kita mengignore, ya, mengignore konten yang seharusnya kita simpan ini nggak jadi disimpan. Ya, jadi kita istilahnya nggak perlu disimpan lagi. Nah, kemudian ada beberapa contoh ya nanti di modul yang berikutnya. Ini ada exercise-nya, nanti silakan teman-teman kerjakan ya. Tapi ini nggak akan saya terangkan. Silakan nanti teman-teman coba sendiri dari file tadi, sehingga nanti teman-teman baru bisa mengetahui fungsi dari Git tadi itu buat apa. Oke, nah itu tadi Git. Ya, kita membuat folder di di servernya Red Hat, ya, sehingga nanti kita akan bisa menyimpan sebuah file atau notabene dari file tersebut bisa kita kolaborasi dengan orang-orang yang lain asalkan dia sudah menjadi satu user ataupun user yang diberikan hak akses untuk membuka file di dalam Git tadi. Yang berikutnya ini adalah merupakan playbooks, ya. Kalau kemarin kita bicara bagaimana menjalankan playbooks dan Ansible, nah di sini kita menjalankan playbooks pada saat kita tadi, ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diketahui, ya, ini Git yang sebelumnya ya, sebelum modul tadi ini. Ya, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui di sini. Jadi nanti pada saat kita membuat playbook, ya, membuat playbooks, nah, itu ada yang harus kita ketahui, yaitu kita harus menghubungkan token, ya, token API. Jadi ada beberapa hal, contohnya di sini ada Ansible Galaxy, dia menggunakan sebuah API token yang nantinya bisa diambil dari beberapa contoh, ya. Nanti di exercise-nya ada, silakan nanti teman-teman diikuti langkah-langkah tadi. Nah, kemudian pada saat kita sudah mendaftarkan token tadi, ya, baru kita bisa masuk ke dalam playbook tadi. Ya. Nah, ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat kita membuat sebuah mesin kredensial untuk playbook. Ya. Ya. Kita harus melakukan setting terlebih dahulu untuk Ansible config-nya. Nanti ada username, kemudian ada password yang nanti akan kita gunakan untuk SSH. Kemudian ada SSH private key-nya, sama biasanya di situ nanti ada public key. Nah, kemudian tadi ada SSH, private key, kemudian ada beberapa hal yaitu API. Nah, nanti silakan ini di sini nanti ada demo ya, demo project sama network device yang ada di playbook, ya. Nah, kemudian bagaimana caranya kita membuat inventory resource. Kita juga bisa kita bisa lakukan inventory-nya itu, kita bisa aktifkan sinkronisasinya atau kita tidak diaktifkan. Kalau tadinya bisa tidak langsung diedit. Nah, ini semua ada di di beberapa contoh yang di exercise. Ya. Ini salah satu cara untuk membuat resource yang ada di dalam playbook. Ya, ini nanti kita buat namanya terlebih dahulu, kemudian kita masukkan inventory-nya, kemudian kita buat contoh nama project-nya, setelah itu baru dimasukkan ke dalam playbook. Nah, contohnya. Nah, Pak, nanti di dalam ini ada apa? Ini adalah sintaks-sintaks ataupun perintah-perintah yang kita buat untuk menjalankan router, gitu ya. Untuk menjalankan
konfigurasi routing protokol misalkan, atau konfigurasi banner MOTD, ya. Kemudian ada untuk demo job template, dan masih banyak lagi yang terkait dengan beberapa konfigurasi yang biasanya kita gunakan di dalam router ataupun switching kita. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya, ini konfigurasi ya, konfigurasi network device. Kita bisa masukkan ke dalam setting. Ya. Nah, ini adalah exercise-nya. Ya, silakan nanti dicoba ya exercise-nya. Ini wajib ya. Ini kita membuat playbook untuk melakukan automation controller ya, dalam mengkonfigurasi protokol SNMP. Nah, harapan saya teman-teman, ini nanti kan teman-teman sudah mengikuti ini semua gitu ya, sudah mengikuti semuanya, tapi ada satu hal, nanti silakan nanti teman-teman bisa mencari tambahan ya. Di sini ada yang namanya optimisasi network dengan apa namanya optimization in playbook. Nah, ini dia. Ya, jadi nanti silakan cari ini ya. Ya, optimisasi network dengan Greywalk optimization in playbook. Jadi di playbook kita tambahkan tuh si Greywalk optimizer untuk mengoptimisasikan network konfigurasi. Ya. Buat apa ini Pak? Ya, jadi kita bisa mengoptimalkan network kita dengan menggunakan algoritma optimisasi tadi. Ya. Jadi nanti kita bisa meningkatkan performa dari network kita, ya, konfigurasinya. Kemudian nanti dari konfigurasi itu bisa meningkatkan performa network kita yang nantinya akan dijalankan di network jaringan organisasi kita. Buat apa itu Pak ya? Jadi nanti pada saat misalkan lagi ada trafficnya down, kemudian dia ada load balancing, dia akan secara automatically akan merubah load balancing tadi, sehingga load balancing ini yang tadinya misalkan failover jadi load balancing, misalkan seperti itu. Itu bisa dilakukan di dalam optimisasi. Jadi bebas ya. Nanti teman-teman silakan dicari ya terkait dengan optimisasi network. Nah, ini contoh-contoh yang nanti teman-teman akan lakukan ya untuk membuat apa namanya Cisco SNMP ya. Kemudian ini adalah konfigurasi yang harus digunakan. Contoh misalkan dia menggunakan apa namanya remote ya, remote terhadap iOS XE2 Lab dengan menggunakan SSH, ini student at bla bla bla, dimasukkan, nah, dia langsung masuk ya sekarang. Ya, langsung masuk ke router ya, routernya si iOS xe2lab.example.com. Kita masuk ke sana, kemudian kita langsung connection. Nah, nanti kalau kita misalkan mau melakukan pemutusan seandainya pun tidak apa namanya tidak bisa dijalankan secara semestinya ya. Nah, nanti dari debugging ini dia akan memberikan informasi ada yang error atau tidak ada errornya. Ya, nanti pada saat terjadi error, maka si debugging ini akan memberikan konfirmasi bahwa untuk network ya, bahwa untuk network yang tadi dikonfigurasi ternyata ada kesalahan dalam konfigurasi. Ya, jadi akan diberikan konfirmasi seperti itu. Kemudian untuk debugging ini rata-rata contohnya ya kita bisa melihat resultnya dengan menggunakan dash, v,
SDV itu task result and task configuration, ini boleh dihafal juga, boleh juga tidak, itu nggak terlalu ini. Yang penting teman-teman bisa bisa dilihat lah ya minimal. Nah, kemudian ini adalah sebuah contoh ya pada saat kita menjalankan fungsi dari common debug. Ya. Nah, dari common debug ini nanti akan dilihat tuh ya terkait dengan konfigurasi yang sudah kita lakukan apa masih terkait dulu, kemudian kita juga bisa melihat operating system version, kemudian kita juga bisa melihat interface yang sudah kita konfigurasi dan masih banyak terkait dengan debug. Okay. Kita debugnya ini bukan langsung ngedebug di router, sebenarnya di router juga bisa kita lakukan debug, tapi debugnya ini di playbook, tidak di router pada umumnya ya. Nah ini yang menurut saya teman-teman ini sangat beruntung gitu ya. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang routing, udah kita konfigurasi di router aja, nggak perlu konfigurasi di third party aplikasi seperti si Red Hat ini ya. Tapi kalau misalkan teman-teman sangat expert di bidang router tadi, tanpa mau melihat yang third party ini, itu juga diperkenankan. Tapi kalau saya, lebih baik dikolaborasi. Ya, jadi dari si Red Hat untuk melakukan konfigurasi router, jadi konfigurasi router yang sudah dikonfig, dan ditambahkan optimisasi networknya di Red Hat ini, gitu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah ketika kita membuat sebuah playbook tadi sudah dijalankan, ya. Nah ini ada sebuah komentar untuk melakukan review, ya, mereview mana saja sintaks yang error dan yang mengalami masalah. Jadi kita bisa melihat misalnya, ya itu namanya debug. Nah ini ada informasi ya terkait dengan wrong indentation. Ini buat apa Pak? Indentation itu seperti paragraf. Jadi kalau ada sebuah komen kemudian tidak digunakan paragraf menjorok ke dalam gitu ya, nah itu ada indentation-nya. Kemudian ada beberapa error seperti spasi. Nah ini ada spasi yang terlalu berlebihan. Kemudian terlalu banyak baris yang kosong, yang lebih daripada satu dan seterusnya. Oke, nah jadi debug ini sangat penting ya. Kalau kita nggak melakukan debug ya kita nggak akan pernah tahu gitu apakah sintaks di dalam optimisasi terhadap router ini sudah berjalan dengan baik atau belum gitu ya. Nah ini contoh ya kalau misalkan ada yang salah. Connection type and sample is not valid for modul. Jadi ada beberapa hal yang perlu diketahui di sini bahwa syntax error seperti ini adalah harusnya kita resolve ya. Jadi jangan langsung bingung. Justru kalau kayak begini, kalau saya ada error kayak begini seru gitu ya. Jadi kita tinggal bisa langsung di copy paste, dicari ChatGPT atau dicari ke googling sehingga masalah-masalah ini harus solve. Gitu ya. Kalau misalkan ini nggak nggak disolve kan ya, maka ini akan error terus. Nah ini yang tadi saya sampaikan ke teman-teman bahwa pada saat kita menggunakan Ansible Playbook ya, kita cukup masukkan ke misalkan contoh di sini ada remote address injuno1.lab.example.com. Ini adalah nanti lab-nya akan berjalan tuh sesuai dengan konfigurasi yang sudah ada di lab tadi. Tuh ya. Kalau misalkan ada error ya nanti ada muncul seperti ini nih, ada tulisan file bahwa sintak yang Anda tuliskan di sini ini ada terjadi kekeliruan ya, dari command line interface comment. Nah Pak, untuk dari mana ya, kalau dari error kadang-kadang kita sulit gitu ya. Nah, tapi kalau di sini udah langsung dikonfirmasi ada debug sekian dan seterusnya, ada message MSG-nya kelihatan. Kalau udah berhasil ya otomatis bentuknya sukses. Ya kalau tadi kan ada tulisan fail. Kemudian ini di Visual Studio Code akan lebih mudah lagi. Jadi kita tinggal install Ansible-nya di Visual Studio Code. Kemudian kita install. Nah, nanti di extension setting-nya sudah dimasukkan
Ansible-nya. Nah, ini tinggal dicentang, masukin tulisannya yaitu hub.lab.example bla 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 rel latest, selesai. Setelah ini contoh kalau kita pakai Visual Studio Code ya, jadi nanti kita langsung masuk ke dalam servernya. Nah, ini udah langsung dimasukin, ada .yml-nya. Nah, ini kita jalankan di sini ya. Kita mau ngapain? Show version, tahu ya? Show version kalau di dalam router kan ada ya, show IP interface brief. Nah, itu kita bisa lihat di situ. Ya, ini enak ini di sini. Jadi kita kasarnya ya, kita bisa melakukan konfigurasi cukup di satu di satu sintaks Red Hat dari Ansible tadi, tapi bisa melakukan semuanya. Komen kita bisa melihat tuh, wah nanti di sini akan terlihat hasilnya, ya akan terlihat hasilnya. Nah, ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau error-error seperti itu, langsung jangan panik gitu ya. Kita langsung searching di googling. Gitu. Ini berarti ada sintaks yang salah gitu ya. Nah, kemudian hal-hal seperti inilah yang nanti teman-teman akan jalankan dan kerjakan sehingga nanti teman-teman bisa ketahui error. Kalau udah benar ya nanti di sini akan ada informasi yang benar. Kemudiannya ya berarti terkait dengan soft version dari si routernya, versi berapa dan sebagainya. Ya, soft version, soft interface yang nanti keluar. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Tapi harapan saya teman-teman nggak cuma ngejalanin sintaks-sintaksnya aja. Nggak, saya berharap sekali teman-teman bisa mengkombinasikan seperti contoh yang tadi sudah saya berikan. Dan beberapa beberapa paper ataupun jurnal itu banyak sekali yang memanfaatkan antara Ansible dengan optimisasi network. Itu udah sesuatu hal yang biasa gitu ya. Kalau ada orang bilang itu udah biasa bro. Tapi kalau misalkan ini baru gitu ya buat kita semua, sama-sama kita belajar kan supaya nanti ini bisa menjadi lebih baik lagi sehingga nanti Ansible ini nggak cuma dijalankan di exercise-nya dari Red Hat aja, tetapi kita bisa menjalankan Ansible ini ini Ansible ini bisa diinstal di itu ya, bisa diinstal di tadi Visual Studio Code atau di bukan Red Hat, Ubuntu ya. Jadi Ubuntu juga ada. Jadi Ubuntu Ansible juga ada. Nggak cuma di Red Hat. Cuma kalau di Red Hat ini kan Linux variannya yang berbayar gitu ya. Maka Ansible-nya mungkin agak sedikit memudahkan user. Tapi kalau misalkan kita bicara tentang Ubuntu, nah Ubuntu itu kan freeware. Mau bagaimanapun dia free sampai kapanpun. Nah, Ansible-nya itu alhamdulillah tuh konfigurasinya saya sampai kemarin belum berhasil untuk kayak di Ansible ya. Karena saya juga pengguna Ubuntu, itu lumayan ngejelimet. Ya, jadi kalau kita ngelihat kasarnya ya, notabene kalau kita ngelihat di sini kan kita udah tinggal pakai ya servernya segala macamnya, nggak perlu diinstal dan seterusnya untuk Red Hat. Cuma kalau di Ubuntu ya ada juga ya Ansible Ubuntu ada. Cuma ya gitu deh gitu ya. Ya, jadi kita bisa install dan seterusnya. Nah, ini bisa juga di Fedora, ada nanti beberapa ini OpenSUSE, ya, Ubuntu. Ini ya begitu, tapi pada saat saya masuk, wah banget ya, nggak seperti kayak di toolsnya si Red Hat gitu, kita cuma tinggal pakai selesai udah. Terus terang kalau Red Hat ini berbayar ya. Kalau kita kan cari yang gratis ya ini, silakan nanti bisa menggunakan yang 1804 ya, ini pakai yang LTS, Ubuntu LTS atau yang terbaru ya. Kalau yang terbaru lebih parah lagi, masalahnya kalau yang pakai 2404 ya, ini kan 2204 nih ya, kalau di 2404 itu untuk install nah untuk install ininya nih udah beda nih, kernelnya semuanya ya, ini udah beda. Jadi kalau untuk yang 2404 ini saya sangat tidak menyarankan bagi teman-teman yang baru mau belajar di Linux ya. Tapi kalau baru agar nanti sintak ini bisa berjalan ya mendingan installnya yang di 2204. Kalau punya saya pakainya yang 1604, masih versi lama banget. Tapi itu yang paling stabil.
Sampai sekarang saya masih pakai yang 16.04. Walaupun udah nggak disupport sama Ubuntu, tapi saya tetap nyaman gitu. Nggak ada error, nggak ada segala macam. Shortcutnya nyala, VGA saya juga kedetek, dan seterusnya. Saya belum coba yang versi 22. Tapi kalau yang versi 2404 saya udah nyobain di VirtualBox. Aduh, itu sangat-sangat berbeda sekali konfigurasi. Jadi kalau kita mau install Ansible, ini saya copy misalkan, ini saya copy, saya masukin, itu banyak kayak error karena cara installnya nggak pakai begini dia pakai format yang berbeda dengan Ubuntu pada umum. Udah berbeda, dia pakai Docker dan seterusnya. Walaupun Docker itu di Ubuntu 16.04 juga ada, cuma Docker yang dia install itu untuk untuk bisa masuk penginstalannya Ubuntu itu nggak umum seperti ini, jadi beda ya. Makanya di sini varian yang diberikan ya seperti itu. Jadi Ansible Ubuntu misalkan yang 24.04 ini akan beda lagi cara installnya ya. Jadi tergantung teman-teman mau pakai yang mana. Kalau kalau baru-baru sih lebih baik saran saya pakainya yang 18.04 atau yang pakai yang 22.04 gitu ya. Nah, udah beda tuh ya. Sama yang tadi ya. Sudah PT install software common min y ya. Jadi ada beberapa yang tidak bisa kita gunakan di itu ya. Jadi ada mini-nya gitu. Kalau tadi kan nggak ada, langsung aja sudo apt install Ansible udah selesai dan seterusnya ya. Tapi kalau memang teman-teman mau coba yang 2404 ini akan lebih bagus lagi karena 2404 itu saya pas install tampilannya lebih futuristik sama kayak Windows 11 dia. Wah keren banget. Jadi nah ini dia contohnya ya. Nah ini SSH, copy, root, bla 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 dan seterusnya. Kalau saya rasa teman-teman sudah bermain di Ansible yang Red Hat ini sudah berjalan, nah ini saya nanti juga akan mencoba di sini gitu ya. Ini akan lebih bagus lagi, kayaknya lebih seru lagi kita bermain-main atau ngoprek-ngoprek. Tapi kan kalau main ngoprek di tempat yang real yang seperti ini, nanti kita akan mencoba ya, mencoba suasana baru gitu. Jadi silakan ya teman-teman, saya harap teman-teman itu yang tadi sudah saya sampaikan tidak hanya menjalankan perintah-perintah exercise. Jadi teman-teman bisa mengkombinasikan dari ternyata dalam Red Hat ini ada tambahan ini, nanti kita bisa melakukan ini, bisa melakukan ini, bisa melakukan ini. Nah itu harapannya dari saya, bukan hanya menjalankan step by step dari exercise tadi. Ya, kalau bisa nanti ditambahkan optimisasi algoritma atau ditambahkan deep learning, ditambahkan algoritma mesin learning yang lainnya yang nantinya bisa kita embedded dengan si Ansible ini. Ya, terus terang beberapa sahabat ya, jadi dari ada teman-teman dari network ya, terutama di bidang network infrastructure, saya tanya itu gimana caranya untuk melakukan optimisasi jaringan, saya bilang kalau di routernya Cisco itu kan kita udah nggak bisa ngoding gitu. Kalau Juniper masih bisa kita ngoding, tapi kan ada beberapa sintak yang nggak dikenali oleh Juniper dan Cisco gitu ya. Gimana caranya kita mengoptimisasi dengan menggunakan algoritma optimisasi tadi? Ya, itu tadi dia bilang ya, rata-rata dia akan menggunakan Ansible ini untuk bisa melakukan optimisasi terhadap jaringan kita. Wah, berarti Ansible yang selama ini kita pelajari nggak cuma begini, ya enggak Pak. Jadi ini bisa kita oprek, kita bisa tambahin, kita bisa bikin, kalau teman-teman familiar dengan bahasa Python, ya tinggal kita pakai bahasa Python untuk mengoptimalisasikan network kita yang ada di Ansible tadi. Nah itulah yang membuat saya sangat berharap kepada teman-teman yang mengambil mata kuliah ini, jadi tidak hanya untuk menjalankan exercise tadi, ya jadi bisa 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 menjalankan optimisasi yang notabene nanti untuk meningkatkan performance dari network organisasi di perusahaan kita. Oke, teman-teman, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Oke, Kennedy. Eh, saya harap teman-teman sudah
mengirimkan, ada yang belum mengirimkan tugas satu? Kalau saya sudah, Pak. Udah ya? Yang lain? Pak, Yang lain? Pak izin Yang Pak, belum? saya Yang belum? masih belum dikirim via Gmailnya itu Pak, yang udah forgot password. Yang udah forgot password. Oh, jadi kamu belum bisa masuk ke Red Hat? Belum Pak, enggak, saya Waduh. belum dikirim Gmailnya itu loh Pak, kan disuruh nunggu kan, kata Bapak habis forgot password. Nah, saya tunggu Ah, kagak dapat ini sampai sekarang. oh, kagak dapat. Ini kok yang ngirim cuma 5 orang ya? Ini nanti nilainya gimana? Tar. Yang belum dapat, jadi kamu belum bisa masuk Red Hat ya? Iya Pak, benar Pak. Oh, ya udah. Nanti yang belum masuk Red Hat nanti jangan keluar dulu. Oke. Nah ini makanya tadi saya bilang kok sebentar. Nah, ini kenapa ini? Dari 33 orang yang submit cuma 5 orang. Ini kenapa ini? Selain dari yang tadi nggak bisa masuk loh ya. Ini kenapa ini yang lain? Ada sekitar 29 orang nih. Ya, silakan Fendi. Ya Pak, untuk tugas satu ini sampai chapter 2 aja kan ya Pak ya? Atau gimana Pak? Chapter 2, betul. Chapter 2 yang kemarin aja. Oke Pak, siap Pak. Sama untuk Betul. file yang dikirim itu bentukannya Word-nya atau link-nya aja ya Pak? Word-nya. Oh, Word. oke. Langsung aja Baik. Word-nya diupload. Baik Pak. Ya, ya di sini nih. Saya kalau nanti teman-teman nggak mengerjakan, nanti saya mau input nilainya gimana? Karena ada nilai tugas soalnya. Ya, jadi penilaian saya langsung buka aja lah ya, supaya nanti teman-teman tidak menyepelekan gitu ya. Karena di sini kalau teman-teman nanti tidak kalau yang kemarin mungkin teman-teman masih bisa lah ya, nggak mengerjakan. Tapi kalau sekarang itu udah nggak bisa lagi. Kenapa saya bilang nggak bisa? Karena sekarang ada penilaian baru dari Undira. Ya, jadi setiap dosen itu diwajibkan untuk memberikan tugas. Kalau dia tidak memberikan tugas, maka nilai yang ada di sini ini saya nggak bisa nginput nih. Nah, nih, ya, ini saya nggak bisa nginput. Excel ini nanti dikasih ke prodi. Ya, jadi saya mau nginput, misalkan ada nama Kennedy misalkan, ya Kennedy udah ya. Nanti Kennedy masuk di sini, NIM-nya masuk di sini. Ini tugas satu harus ada ini nilainya. Kalau nggak ada, tiba-tiba dia muncul nilainya jadi B, itu nanti dipertanyakan prodi. Kok bisa Pak? Dia nggak ngerjain tugas tapi nilainya B. Gitu ya. Saya nggak akan pernah ngasih nilai B kalau misalkan teman-teman nggak mengerjakan tugas. Nah ini tugasnya itu sampai 4. Ya, tapi walaupun ada minimalnya boleh lah, boleh 2, boleh 3, maksimalnya 4. Jadi nilai ini bukan notabene ini adalah kasarnya, ini cuma menjadi Excel aja Pak, itu nggak ada dampaknya buat saya kok. Ya enggak, karena udah baru ini penilaiannya. Bahkan nanti di sini ada dievaluasi, ini nanti ada grafiknya nanti di sini, bisa terlihat di sini. Ya, jadi teman-teman ya, nah ini nih. Nanti jangan sampai nanti teman-teman, Pak kok saya nggak lulus Pak? Waduh, kacau. Nih nanti yang lulusnya ada berapa orang, yang tidak lulusnya ada berapa orang, kelihatan semuanya di sini. Ya jadi jangan dianggap bahwa tugas yang saya berikan itu tidak berdampak ke teman-teman. Jadi kalau dari 33 orang nanti khawatirnya yang lulus cuma 5 orang ini. Karena kan yang mengirimkan ada berapa tadi? Ada 6 apa ada 5 tuh ya. Ya berarti yang kemungkinan bisa lulus ya 5 orang ini. Berarti sisanya yang nggak bisa lulus karena nggak ngerjain tugas kan gitu ya. Oke ya, kebayang ya teman-teman ya. Halo? Ya Pak. Ya baik Pak. Ya, jadi tolong ya, tugas ini bukan sekedar cuma tugas yang ini. Ya, jadi ini nanti saya tambahkan sampai dengan
8. Sekarang tanggal 2, berarti tanggal 8 ya. Oke, ini saya tambahin sampai tanggal 8 ya. Kalau nggak lagi, ya berarti itu adalah pilihan teman-teman, bukan pilihan saya. Oke. Nah, ini udah ditambahin. Saya harap ini ya teman-teman harus kerjakan ya. Jangan sampai enggak nih. Yang udah dikerjakan ya, alhamdulillah terima kasih. Karena nanti masih ada, saya berharap minimal ada 3 atau 2 tugas lah yang nanti harus teman-teman kerjakan. Karena dari yang tadi itu ya, itu harus disampaikan ke prodi. Jadi sekarang udah nggak seperti dulu. Artinya ketika nanti apa namanya, teman-teman menjawab pertanyaan dari saya, kemudian itu ada nilai tambah. Kemudian nanti kalau misalkan teman-teman nanti apa namanya, mengerjakan tugas, kalau yang kemarin kan tanpa mengerjakan tugas, ya teman-teman menjawab pertanyaan dari saya, terus mengisi nilai UTS atau UAS, itu akan saya tambahkan nilainya. Nah, tapi kalau sekarang udah nggak bisa seperti itu lagi, ya. Jadi harus eh, teman-teman yang memang benar-benar apa namanya, berusaha untuk mengerjakan gitu ya. Nah, ini kan waktunya memang masih minggu depan ya, jadi sehingga teman-teman masih ada kesempatan untuk memperbaiki nilai tugas, ya, tugas satu ya. Karena nanti dari tugas satu ini saya harus memberikan report. Nah, nanti dari report itu baru kelihatan tuh prodi nanti akan memantau ke dosen seperti saya. Ini kenapa tadi ada 33 mahasiswa, kenapa banyak yang tidak lulus, apakah penyampaiannya kurang tepat, apakah materi yang harus disampaikan kurang tepat, atau metode pembelajaran yang disampaikan kurang tepat, atau mungkin mahasiswanya terlalu sibuk dan lain sebagainya. Itu nanti akan menjadi sebuah apa namanya, sebuah masukan ke dosen dan prodi gitu ya. Nah, ini yang tadi saya bilang kok ada kurang tepat dan lain sebagainya, maksud Bapak apa sih, saya nggak paham, itu kan bukan urusan saya gitu ya. Ya, itu akan menjadi urusan teman-teman apabila teman-teman tidak mengerjakan yang tadi saya bilang ya, baik itu keterlibatan ya, ini yang dihadapi mahasiswa selama semester. Nah, ini ada catatan khusus tentang perkembangan kenapa ini mahasiswa itu gitu ya. Nah, nanti ditanyain sama dosennya, loh ini kenapa Pak, kok ada mahasiswa yang di kelas Bapak ini dari sekian mahasiswa cuma yang lulusnya 5 orang, atau misalkan dari sekian mahasiswa yang lulusnya lulus semua. Apa iya Pak, dari 33 mahasiswa ini tidak ada mahasiswa yang tidak lulus, atau mungkin notabene tidak ada yang mendapatkan nilai di bawah dari D? Kayaknya nggak mungkin deh Pak. Nah, itu akan menimbulkan ini. Mana Pak? Coba tolong dibuktikan. Nah, mana buktinya kalau setiap mahasiswa itu mendapatkan nilai 90 atau 80 atau minimal C misalnya 60. Mana buktinya? Bapak nilainya dari mana? Ini kelihatan semua. Jadi udah kita nggak bisa lagi. Jadi memang benar-benar harus teman-teman lakukan dan kerjakan. Jadi kalau nggak dikerjakan, ya ini saya nggak bisa input ininya ya. Nah, ini ada nilai UTS, nanti ada nilai UAS. Nah, ini baru CPMK 1, nanti ada CPMK 2, ada CPMK 3. Nah, tuh. Jadi ini yang terbaru ya. Mungkin teman-teman udah diberikan oleh dosen-dosen yang lainnya, ya alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman memahaminya. Karena kalau sampai tidak memahami itu yang tadi saya sampaikan, ini bahayanya ke teman-teman. Sekarang kita udah namanya ini learning outcome based ya, kita sudah menggunakan ini semua. Outcome base-nya ada, tidak ada tuh yang namanya tiba-tiba mahasiswa muncul nilainya 100 atau tiba-tiba muncul nilainya berapa 80, itu tidak ada sekarang. Bahkan kalau ada orang yang seperti itu, ya otomatis dia akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari pertanyaan si prodi. Ya, ini yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua. Tolong ya diperhatikan. Sekarang sudah tidak seperti yang dulu lagi.
karena Unbira saat ini akan menuju ke akreditasi unggul. Ya, jadi kalau mau unggul akreditasinya, jadi dari proses belajar mengajar dari bawah sampai dengan ke hilir, dari hulu sampai dengan ke hilir itu harus jelas. Itu yang bisa saya sampaikan. Ini berlaku buat semua mata kuliah ya, bukan mata kuliah saya aja. Jadi saran saya untuk teman-teman semua, ketika ada beberapa dosen yang mungkin notabene tidak memberikan tugas, sebaiknya teman-teman menanyakan. Jadi jangan sampai nanti teman-teman, wah seneng nih nggak dikasih tugas, salah. Dosennya main cap-cicuk tuh, kasihan nanti teman-teman tiba-tiba, mohon maaf ya, misalkan teman-teman rajin, kemudian teman-teman paham tentang materi perkuliahan tersebut, tapi nilainya C gitu ya, karena kan dosennya cap-cicuk. Dia nggak punya tugas yang dinilai. Nah, itu justru teman-teman harus menanyakan itu. Nanti bahayanya, kalau cap cicuknya kebetulan teman-teman dapat nilai A, alhamdulillah. Tapi kalau cap cicuknya kebetulan dapat nilainya C atau B, nah itu yang menyakitkan. Jadi saran saya, ditanyakan ke dosen. Jadi harus berperan aktif sekarang. Mahasiswa harus aktif, dosennya juga pastinya nanti harus aktif, sehingga nanti antara dosen dan mahasiswa terciptalah sebuah keselarasan yang nantinya bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari materi yang disampaikan di mata kuliah semester ini dan semester berikutnya sampai dengan teman-teman. Begitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai kalau ada mata kuliah yang notabene tidak diberikan tugas, teman-teman malah senang. Justru teman-teman harusnya sedih gitu ya. Nanti nilai saya tugasnya gimana nih? Kok nggak ada tugas sama sekali ya. Tadi ada perhitungan-perhitungan semuanya itu nanti itu untuk memudahkan teman-teman semua mendapatkan nilai yang terbaik buat teman-teman semua. Oke? Itu baru ini ya. Kita baru satu tugas. Nanti ada CPNK 2, ada CPNK 3 dan seterusnya. Bahkan kalau perlu setiap hari ada tugas. Cuma kalau memang setiap hari ada tugas, ya saya khawatirnya menjadi beban buat teman-teman. Kalau saya sih pengen ada tugas terus gitu ya, senang juga saya. Supaya nanti saya nginputnya gampang gitu kan untuk memilih nilai. Oke, begitu yang bisa saya sampaikan. Saya akan absen terlebih dahulu. Sulhandi, Hadir, Pak. Kennedy ada, Muhammad Rian ada, Hadir, Pak. oke. Ahmad Rizik, tidak hadir. Dan tolong ya nanti teman-teman yang banyak alfanya, tolong diperhatikan absen ya. Febriansah, hadir. Fendi, Hadir, Pak. hadir. Muhammad Yudiansah, Hadir, Pak. oke. Maula Reza, tidak hadir. Riki Susanto, tidak hadir. Rocky, Iya, hadir, Pak. oke. Abi, tidak hadir. Oke. Aldi tidak hadir. Oh, banyak banget yang hadir. Krisnawati juga tidak hadir. Muhammad Nuhye saya. Hadir, Pak. Rizky Akfi hadir. Hadir, Pak. Yuda, ya. Yuda ada? Pak. Hadir. Yuwana tidak hadir. Lydia Hadir, Pak. hadir. Yoga Reza tidak hadir. Ibnu Muzakir hadir. Oke. Rifki Ramdhani
Rizky Ramdhani tidak hadir. Dandan Darsono. Hadir Pak, hadir. Oke, hadir. Oke. Eka Safari. Hadir Pak. Eka Safari hadir. Arif Rahmadi. Arif Rahmadi tidak hadir. Bentar. Hadir Pak. Oke, bentar. Robi Rosa. Robi Rosa tidak hadir. Muhammad Rey. Hadir Pak, Muhammad Rai. Rey hadir. Oke. Muhammad Dede. Hadir Pak. Oke, Muhammad Dede hadir. Teguh Yuwono. Teguh Yuwono tidak hadir. Rizky Arif. Rizky Arif tidak hadir. Muhammad Fakih. Tadi Hadir, ada ya, Pak. Muhammad Fakih ya? Iya, Pak. Oke. Fakih. Gerlan. Nah, ini Gerlan. Gerlan tidak hadir. Ahmad Segi. Hadir Pak. Hadir. Oke. Ugi. Hadir Iman. Pak. Oke. Hadir. Oke, hadir. Ya, sudah ya. Jadi teman-teman saya harap segera dikerjakan untuk tugasnya. Kemudian yang tadi yang belum bisa masuk, tolong jangan keluar dulu. Kita selesaikan dulu untuk yang red hat-nya. Oke, sampai bertemu lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Ini ada yang Ya, Febriansa, kenapa? Terima kasih Pak, izin lab ya Pak.